Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan hari ini, teman-teman, hari Sabtu, saya akan santai-santai aja membahas beberapa saham ya, saham yang keluar dari screener, teman-teman, scanner atau screener ya. Siapa tahu ada peluang di saham tersebut. Oke, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu yang mau lewat. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi ya, ini penting saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya Mestre tidak terima titip dana trading. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya coba bikinkan saham-saham hasil dari scanner. Oke, ini ada beberapa teman-teman, tadi sudah saya coba untuk meneliti satu-satu ya teman-teman. Ini keluarnya itu banyak di blue chip teman-teman. Oke, saya akan mulai satu persatu. Yang pertama yang nongol adalah Astra International teman-teman. Ini sebenarnya pernah saya analisa. Tapi saya ganti PC, saya ganti komputer, saya install ulang, jadinya hilang semuanya. Oke, seperti ini. Seperti ini adalah bentuknya. Sebentar saya hapus dulu. Astra International harganya di bawah MA 200. Ya, ini ada satu tren nih. Dari atas ke bawah nih teman-teman. Jadi trennya jauh ya, turun ke bawah nih. Kalau dari tren turun ini teman-teman, kalau dari tren turun ini kita lihat sepertinya dia masih jauh berada di bawah MA, jauh di bawah resistan pertama. Ya, seperti ini hasil tarikan Fibonacci. Oke, di sini adalah swing high-nya teman-teman ya. Oke, ini swing high. Oke, terus kemudian di bawah ini swing low. Jadi trennya memang turunnya dalam. Terus sudah mulai ada reversal ya dari sini. Dari swing high-nya itu dari 6.925. Swing low-nya dari 4.650. Dia sudah mulai naik ke atas. Nah, kalau kita lihat kenaikan sekarang ini masih tertahan di resistan candle. Jadi ada di sini, ini adalah support sebelumnya, terus kemudian juga ini adalah support sebelumnya, terus jadi resistan teman-teman ya, jadi resistan lagi, titik sekarang ini cukup penting ya, karena beberapa kali mentok di situ, sudah 5 kali ya, karena maksudnya 3 kali sebagai resistan dan 2 kali sebagai support. Sebagai support di sini kan mantul dari support, kemudian di sini adalah sebagai resistan, kemarin juga sebagai resistan. Namun demikian kan kemarin Jumat ya, mesti kita lihat hari Senin besok, karena volumenya biasa saja, apakah untuk Astra International ini bisa keluar dari sekitar 5.050. Kalau dia keluar dari 5.050, teman-teman ini masih ada resistan pertama yang penting juga, di 5.185 di situ. Ini adalah tren turun panjangnya teman-teman. Tren turun panjangnya kalau kita lihat dari tren turun panjangnya ya memang dia masih jauh dari resistan seperti itu, dan juga masih ada MA 200 di 38. Jadi kalau untuk Astra ini bisa masuk ke bullish zone atau bullish area apabila bisa tutup di atas 38 retracement, atau bisa di atas 38 retracement tuh di atas 5.500 seperti itu ya teman-teman. Nah, itu adalah untuk gambaran saya untuk Astra International teman-teman. Oke, berikutnya adalah saham MDKA teman-teman.
Ini MDKA dalam tren turun. Tren turun yang saya bikin ini dari swing high-nya di sini. Terus saya bikin swing low-nya di bawah nih teman-teman. Dari swing high-nya di 3450 ke maksud saya 3240 ya, 3240 sampai swing low-nya di 2540. Untuk MDKA ini udah mantul ke 23 retracement dan 2 hari trading kemarin dari hari apa? Kamis, Jumat itu Kamisnya dia berhasil sentuh 2810 atau di 38 retracement. Terus Jumat kemarin dia hanya turun sebentar, tetapi closingnya berhasil di atas 2810 atau di atas 38. Jadi Jumat kemarin inilah apa ya, walaupun nggak naik tinggi juga nggak turun dalam ya, naik sekitar 1% dari harga hari Kamisnya. Ini sih ya cukup oke teman-teman ya, cukup oke, tidak ada penurunan lebih lanjut. Mesti dilihat untuk hari Senin nanti seperti apa. Untuk support sekarang ada di 2810, resistan ada di 2890. Itu adalah untuk MDKA. Oke teman-teman, berikutnya adalah PTSN. PTSN di video saya sebelumnya, ini barang memang volatile sekali dan ini barang tradingan. Yang saya sampaikan seperti itu ya teman-teman. Ini barang tradingan, ini barang volatile sekali. Di analisa saya sebelumnya itu kan dia turun ya, naik ke atas tuh, terus sampai 344 terus turun kan. Nah turun tuh terus dia besoknya candlenya naik nih, yang di sini nih naik sampai hampir tembus 344. Namun demikian turun lagi. Ya, turun lagi dalam tren yang saya ambil dari ini adalah swing low-nya, swing high-nya, dia terkoreksinya overshoot sampai 61. Jadi hanya dalam beberapa hari saja dia turunnya dalam sekali dan naiknya juga kencang. Memang ini barang-barang tradingan teman-teman. Kalau teman-teman bisa memanfaatkan rentang harga yang sangat lebar seperti ini ya lumayan lah bisa trading seperti itu ya. Nah, kalau harga hari Jumat kemarin itu support dia kan ada di 289, dia berhasil menembus resisten di 302, di 38 retracement dan juga berhasil menembus 318 atau di 23,6 retracement. 23,6 ini sebelumnya adalah support, 38 juga. Namun karena berhasil ditembus lagi, ya dia menjadi resistan dan berhasil ditembus lagi jadi support lagi seperti itu. Jadi awalnya pada saat koreksi dia sebagai support, terus turun di bawahnya dia menjadi resistan, tapi terus berhasil dilampaui lagi jadi menjadi support lagi. Untuk resistan bisa digunakan resistan candle di 338 di sini dan juga di 344. Itu adalah untuk PTSN. Baik, teman-teman, saya lanjutkan berikutnya adalah IPCM. IPCM seperti ini teman-teman ya. IPCM seperti ini dalam tren yang ini, yang warna biru. Perhatikan yang warna biru, tren naik ini. Dia terkoreksi 2338. Jadi kalau rancu saya geser dulu, yang ini saya geser dulu ke sini. Karena yang itu adalah Fibo untuk mencari resistan. Nah, sekarang saya gunakan yang warna biru ini, trennya yang warnanya merah ini. Dalam tren kenaikan ini untuk IPCM dia terkoreksi kemarin kan sampai 38, keluar sedikit, turun sedikit maksud saya. Selama dia koreksi itu belum berhasil tutup di bawah 38. Jadi sebenarnya dalam tren ini dia masih terjaga pergerakannya. Terkoreksinya hanya sampai 38 dan sudah ada pantulan seperti itu. Walaupun belum berhasil menembus resistennya di 404 atau 23 retracement, ya belum berhasil menembus 23 retracement. Di sini belum berhasil. Untuk supportnya ada di 38 retracement atau di 377. Oke teman-teman, berikutnya adalah IPCC. IPCC analisa saya seperti ini ya, dalam tren naiknya yang dari swing low ke swing high-nya kemarin teman-teman ya. Maksudnya hanya sampai sini ya teman-teman. Jadi hanya dari sini
ke sini. Dia terkoreksi sampai 50, namun demikian melanjutkan lagi kenaikannya. Karena melanjutkan kenaikannya, ya ini boleh saya hapus, ya Fibo yang ini boleh saya hapus, saya ganti ke sini, boleh. Kalau di sini kelihatan dia terkoreksinya 23 lebih sedikit. Nah, kalau menurut saya ini masih melanjutkan kenaikannya, teman-teman. Ini masih melanjutkan kenaikannya. Karena koreksinya kecil-kecil saja ya, untuk IPCC ini koreksinya kecil-kecil saja, masih melanjutkan tren naiknya seperti itu. Jadi untuk supportnya dia ada di 642, resistannya ada di 694, kemarin sempat terkoreksi sampai 23, udah tembus naiknya. Tapi belum berhasil menembus, jadi resistan masih di 694. Oke, teman-teman, berikutnya adalah perusahaan gas. Perusahaan gas nih banyak juga yang nanya bagaimana perkembangan perusahaan gas. Seperti ini trennya dia, kalau lihat tren besarnya warna merah, dia harganya masih belum berhasil keluar dari area spekulatifnya, area 0 sampai 23 ya. Jadi secara trennya teman-teman bisa ngelihat masih turun. Tapi kalau misalkan kita mencoba untuk menganalisa hanya tren pendeknya ini, saya geser seperti ini, yang warna biru, perhatikan. Ya, dia sebenarnya saat ini sudah sampai di 0 sampai 23 retracement, jadi area sini. Jadi dia sudah berhasil menembus resistannya, belum menembus ya, tepat di resistannya di 23 retracement di 1026, 1025. Jadi support menjadi support sekarang ya, 1025 supportnya, kemudian resistan berikutnya ada di 1068. Nah, kalau untuk pergerakan naiknya belum ada kelihatan. Baik, teman-teman, berikutnya adalah hoki. Di video saya sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk hoki kemarin itu kan hanya dipantau saja. Kenapa? Karena hoki ini punya kebiasaan kalau misalkan dia naik sehari bisa turun berapa hari gitu ya. Naik sehari bisa turun berapa hari, seperti itu. Jadi ini mesti dipantau, naik sehari turun berapa hari, naik sehari turun berapa hari. Nah, yang terakhir kemarin adalah breakout ya dari candlenya. Memang sehari langsung turun, tapi besoknya atau hari Jumat kemarin ada kenaikan. Saya masih belum tertarik ya, saya hanya memantau apakah kebiasaannya masih sama seperti ini. Kalau kemarin adalah sehari hari Rebu sehari turun, Kamis sehari naik, Kamisnya turun, tapi Jumatnya hampir naik. Berarti perlu konfirmasi hari Senin besok akan seperti apa untuk hoki ya, teman-teman, seperti itu. Baik, teman-teman, yang saya sampaikan berikutnya adalah Medco. Ya, Medco kenapa dibahas, Pak? Ya, seperti ini. Jadi kalau kita tarik Fibo ya, kita tarik Fibo dulu. Oke, sebentar saya cari tool Fibo-nya dulu, teman-teman. Ya, ini. Ya, seperti ini. Saya ambil tren yang paling tinggi aja ya. Jadi, dari swing high di sini ya, ke swing low di sini, dia sudah mulai ada bentuk satu konsolidasi di bawah. Ya, dia udah ada satu konsolidasi di bawah. Walaupun belum kelihatan kuat, ya dia masih terkonsolidasi situ, tapi setidaknya tidak turun lebih dalam. Apakah akan naik? Saya bilang belum tentu. Dipantau aja dulu seperti itu. Karena di sini di retracement turun ini, di tren turun ini dia belum sampai kuat di 23 retracement. Jadi dia masih berupa sekumpulan candle saja, di mana candlenya adalah konsolidasi di dasar. Kalau dia breakout dari kisaran sini ya mungkin baru diperhatikan lebih lanjut ya, seperti itu teman-teman, di 500-an. Sekarang 482. Oke, teman-teman, berikutnya adalah Elnusa. Elnusa harganya sekarang ya 260 ya. Harganya juga masih berbelit di sini di support di MA 5 dan 20. Masih jauh banget dari MA 200. Kalau kita tarik tren turunnya ya seperti ini, dia juga masih berada di dasar. Kecenderungannya malah dia seperti ini. Ini ya, ini adalah dasarnya dan kecenderungannya dia masih cenderung lebih rendah seperti ini. Kalau misalkan dia nggak kuat di
253, kalau kita lihat bentuk formasi seperti ini, kemungkinannya adalah jebol ke bawah seperti itu ya. Tapi kita lihat beberapa hari ke depan karena pergerakannya udah sempit, saya belum tertarik sama sekali karena pergerakannya juga teman-teman lihat naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Major trennya jelas sekali kelihatan turun. Harganya masih belum bergerak jauh di situ. Saya analisa ini karena tadi saya analisa Medco. Baik teman-teman, saham-saham ini ya, saham-saham sawit sepertinya kok bergerak. Ini saya cek juga di SSMS. Secara tren juga dia udah lama banget turun. Kemarin naik 5% ya, 5% teman-teman. Simple aja sih kalau ngelihat seperti ini. Kalau dari tren dia udah lama banget turun. Ya, udah lama banget turun, terus dia berada di area 0 sampai 23 retracement nih juga sejak dari April tanggal 10. Dari April tanggal 10. Kalau seperti ini simple aja sih, coba kita tarik dulu, mampu nggak dia breakout pada masing-masing resistannya. Berarti 880 apakah berhasil breakout? 880 breakout ini tren yang saya bikin ini, resistan yang saya bikin ini berhasil breakout dari situ nggak? Di kisarannya mungkin ya. Kalau mau aman sekalian aja di sini ya, sekalian aja di sini. Jadi harus di atas 910, kemudian di atas 950 teman-teman, 910 tuh di sini. Kemudian 940 ya, resistannya dan 1030-an. Ada juga di sini 960 ya, 960 di sini. Jadi 910, 940, 960, 1030. Itu baru bagus pergerakannya ya. Oke teman-teman, saham KF lama nggak dibahas. Ternyata sekarang sudah berada di dasar seperti ini. Beberapa hari yang lalu saya sempat singgung, tapi dia balik lagi harganya jangan cenderung low. Tapi 4 hari ini harganya nggak kemana-mana teman-teman. Kita pantau aja ya, kita pantau aja karena kebiasaannya kalau biasanya dia udah cukup dalam turun dan berada di support, kadang tiba-tiba lari seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau cari resistannya selama dia turun ini, kalau menggunakan resistan panjangnya itu kayaknya terlalu jauh, saya gunakan aja yang ini. Ya, teman-teman. Jadi resistan pertama dia ada di 2687, kemudian di 2865. Belum kelihatan ya, belum kelihatan pergerakannya. Nah, INAF juga sama teman-teman ya. Satu plotting pergerakannya sama, malah belum kelihatan ada swing low. Jadi saya nggak tarik Fibo-nya dulu. Dia dasarnya aja sendiri ada di 2100-an. Kemudian juga sama untuk IRA juga masih belum bergerak. Dia dalam tren naik ini, tren naik singkat ini terkoreksi sampai 38 retracement. Sebelumnya sempat sampai 50 ya. 50 itu di 1800. Oke teman-teman, berikutnya AGII. AGII yang sebenarnya kemarin tuh sudah cukup bagus. Tapi ini sudah melemah lagi teman-teman. Masuk ke area yang biru itu, hijau ini. Kalau sekilas saya hanya tarik dari... Kalau saya tarik dari bawah ya trennya teman-teman. Itu saat ini dia terkoreksi hampir ke 50. Jadi sekarang tembus dari 38, 50, tapi target dia ada di 61 retracement di 1275 untuk AGII. Target penurunannya ke situ. Baik teman-teman, berikutnya adalah Java. Java itu saya bahas ya, kemarin saya bahas main, Java juga saya bahas juga. Nah, Java ini masih bergelut, bertarung di MA5, 20 dan 200. Berbelitan di situ harganya. Kita tarik dari tren terakhirnya aja seperti ini. Nah, ini sekitar minggu lalu, 2 minggu lalu dia ketemu resistan 23, retracement di 1710 dan mantul nggak kuat ya.
Ini ada percobaan lagi, kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Untuk supportnya, support candlenya gunakan di 1584, resistannya ada di 1710. Oke teman-teman, berikutnya adalah main. Main ini secara pergerakan juga sebenarnya mirip-mirip dengan ini. Cepin ya, Cepin. Saya coba tarik tren, dari yang panjang aja. Oke, seperti ini. Kalau pergerakan sekarang ya masih di area spekulatif semua, dan kalau saya sih sendiri jarang banget trading Cepin. Ini harganya cukup rapat ya teman-teman. Cukup rapat. Di 23 retracement tuh di 6460 itu sekaligus dekat dengan EMA 200. Jadi mungkin itu yang pertama diperhatikan dulu ya teman-teman. Kalau bisa di atas EMA 200 ya mungkin baru kita pikirkan lagi nanti. Karena kenapa? Karena di sebelumnya sudah di atas EMA 200 pun dia balik. Nah, untuk main sepertinya saya udah analisa kemarin teman-teman ya. Jadi silahkan ditengok video sebelumnya. Oke, teman-teman, demikian tadi beberapa saham yang saya bahas dari scanner. Terima kasih teman-teman semuanya.